Selamat malam Sobat Investor, berjumpa lagi dengan saya Faisal, redaktur pelaksana idxchannel.com yang akan mengulas berita-berita terpopuler yang tersaji di IDX Channel. Ya Sobat Investor, bagaimana kabar Anda hari ini? Bagaimana pula kabar portofolio Anda di tengah tren positif indeks harga saham gabungan atau IHSG yang terus nyaman melenggang di zona hijau? Apakah setumpuk cuan sudah digenggam? Atau masih belum mengompensasi atas pelemahan yang terjadi sebelumnya? Sobat Investor, beragam perkembangan kondisi geopolitik internasional masih terus menyajikan kabar terbaru, di mana upaya terbaru terkait perjanjian perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran yang dimediasi oleh Perdana Menteri serta Kepala Angkatan Darat Pakistan yaitu Shehbaz Sharif dan Jenderal Asim Munir sebagaimana kita ketahui kembali gagal total tanpa menghasilkan satu pun poin kesepakatan antara kedua belah pihak. Pengototan pihak AS yang meminta dibukanya kembali akses Selat Hormuz dan diakhirinya upaya pengayaan uranium oleh Iran benar-benar menyinggung delegasi yang dikirim oleh negeri para mullah tersebut. Karena dinilai lebih berupa perintah yang cenderung arogan ketimbang sebuah opsi kesepakatan damai. Praktis gagalnya kesepakatan tersebut juga kembali menggoyang sejumlah harga saham, harga komoditas global, termasuk juga kurs berbagai mata uang dunia. Sehingga secara umum dapat mendorong perekonomian global ke dalam posisi yang lebih fluktuatif dan challenging. Meski demikian, sejumlah berita dan informasi seputar perkembangan bisnis emiten serta proyeksi pertumbuhannya di 2026 terpantau juga masih diminati dan turut menghiasi deretan-deretan berita terpopuler idxchannel.com hari ini. Kondisi ini sangat bisa dipahami karena di tengah tekanan dan tantangan yang terjadi di bursa domestik, terselip sebuah peluang bahwa dengan posisi indeks yang cenderung berada di level bawah, sehingga dengan pendekatan yang tepat, bukan tidak mungkin pelaku pasar dapat memanfaatkannya dengan menemukan saham-saham pilihan yang cukup prospektif, namun dengan harga yang relatif miring. Seluruh berita dan informasi tersebut telah kami rangkum dalam deretan 5 berita terpopuler di website idxchannel.com. Sobat Investor, berikut ini top 5 IDX Channel. Berita pertama, saham Sritek atau Sril delisting. Lo Keng Hong pegang 1,02%. Membuka top 5 edisi kali ini, kabar datang dari saham manufaktur domestik yang bakal segera delisting yaitu PT Sri Rejeki Isman atau Sritex alias Sril, yang sedianya pihak Bursa Efek Indonesia atau BI bakal segera melakukan pencoretan saham emiten tersebut dari papan perdagangan terhitung sejak November 2026 mendatang. Seiring posisi dan statusnya yang saat ini telah dinyatakan pilot alias bangkrut. Sebelumnya pihak BI juga telah mengumumkan daftar pemegang saham Sritex dengan porsi di atas 1%, di mana di dalamnya juga terdapat sejumlah nama yang cukup familiar di kalangan pelaku pasar dalam negeri. Salah satunya yaitu praktisi senior pasar saham nasional yaitu Lo Keng Hong yang tercatat memiliki 209.339.500 saham Sril atau sekitar 1,02% dari total saham yang beredar. Sedangkan dari investor institusi, ada sejumlah nama seperti Chesney International Pty Ltd dengan kepemilikan sebesar 4,52%, Grafton Capital Resources Pty Ltd sebesar 4,4%, Castle International Pty Ltd sebesar 3,59%, dan Kiat Nakin Patra Bank Public Company Limited sebesar 2,14%. Selanjutnya kita beranjak ke berita kedua, kinerja cemerlang tapi harga masih melandai. Begini proyeksi analis soal saham BBCA. Usai berbincang soal saham emiten manufaktur yang pilot, kini kabar terkini datang dari emiten raksasa perbankan yang harga sahamnya justru sedang dalam tekanan, yaitu PT Bank Sentral Asia Tbk atau BBCA, yang oleh sebagian analis pasar harga sahamnya diyakini bakal bersiap meroket. Begitu tekanan dan kekhawatiran di pasar modal domestik sudah perlahan mereda. Keyakinan ini didasarkan analis pada fakta bahwa Bank BCA sepanjang 2025 lalu berhasil membukukan kinerja yang cukup cemerlang dengan realisasi pendapatan operasional mencapai 111,1 triliun rupiah atau tumbuh 5,4% dibanding capaian pada periode yang sama tahun sebelumnya. Dari realisasi pendapatan tersebut, BCA berhasil menyisihkan laba bersih sebesar 57,5 triliun rupiah atau menanjak sebesar 4,9% secara tahunan atau year on year. Dengan torehan hasil kinerja yang cukup solid tersebut, merupakan sebuah anomali ketika harga saham BBCA justru tertekan oleh aksi jual, yang terutama banyak dilakukan oleh pelaku pasar asing. Berikutnya berita ketiga, harga emas pegadaian hari ini bervariasi, termurah Rp1.508.000. Sementara kabar-kabar ini juga datang dari perkembangan harga komoditas emas dari pasar domestik yang diperdagangkan oleh Antam, Galeri 24 dan juga UBS yang terpantau bergerak variatif pada perdagangan Minggu 12 April 2026 kemarin.
Dalam pantauan tim redaksi IDX Channel, tampak bahwa posisi harga emas yang dijual oleh Galeri 24 dan UBS cenderung stabil. Sedangkan harga emas Antam justru mengalami kenaikan dibanding hari sebelumnya, yaitu menjadi Rp2.975.000 per gram atau naik tipis sebesar Rp3.000 per gram dibanding harga hari sebelumnya. Sementara pada saat yang sama, harga emas di Galeri 24 masih tertahan di level Rp2.876.000 per gram. Sedangkan emas UBS juga dijual di level Rp2.890.000 per gram, sama dengan harga pada hari sebelumnya. Kita lanjut ke berita keempat, rupiah pekan depan berpeluang lewati Rp17.000 per dolar AS. Di lain pihak, tak hanya pergerakan harga emas, kabar kali ini juga datang dari proyeksi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang oleh sejumlah analis pasar uang diperkirakan bakal terus melanjutkan tren pelemahan dan berpotensi melewati batas psikologis baru di Rp17.000 per dolar AS. Tren pelemahan tersebut oleh para analis diyakini bakal susah untuk dihindari seiring masih tajamnya fluktuasi harga yang terjadi di pasar global. Kondisi ini tak lepas dari perkembangan geopolitik global yang bukannya semakin mereda, namun justru membuka sejumlah spekulasi baru yang pada intinya memperlihatkan bahwa ketidakpastian pasar bakal terus terjadi dalam beberapa waktu ke depan. Kondisi tersebut diperkirakan bakal semakin melambungkan harga komoditas global, terutama minyak mentah dunia yang membuat kebutuhan dolar AS di level internasional jadi juga ikut terdorong secara signifikan sehingga membuat nilai tukarnya terhadap mata uang lain termasuk rupiah juga jadi menguat secara lebih signifikan. Terakhir berita kelima, AS kirim kapal perang ke Selat Hormuz, putar balik usai diancam Iran. Menutup program Top 5 edisi kali ini, kami juga masih akan membahas perkembangan terkini dari medan perang, terutama di kawasan Selat Hormuz, di mana Presiden AS Donald Trump dikabarkan telah mengirim kapal perangnya untuk bersiaga di kawasan strategis tersebut, yaitu terdiri dari 2 kapal perang jenis destroyer yang dilengkapi rudal presisi yaitu USS Frank S. Patterson dan juga USS Michael Morphy. Namun yang menarik dari pihak Iran, yaitu juru bicara Khatam Al-Anbiya justru menampik kabar tersebut dengan menyebut bahwa iring-iringan kapal perang tersebut justru telah berhasil dihalau dan memilih untuk berbalik arah usai mendapat peringatan ancaman dari pihak Iran. Karena barisan militer Iran disebut bakal siap melancarkan serangan kepada kedua kapal perang tersebut, lantaran dianggap berlayar di wilayah Selat Hormuz tanpa seizin dari pihak Iran sebagai penguasa wilayah teritori tersebut. Demikian Top 5 EDX Channel edisi kali ini. Saya Faisal pamit undur diri. Harap diingat bahwa segala keputusan pembelian maupun penjualan saham sepenuhnya berada di tangan Anda Sobat Investor. Pantau terus berita ekonomi, bisnis dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.